Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada cuaca, tetapi juga dapat memicu tekanan inflasi melalui gangguan terhadap sektor pangan, sumber daya air, energi, hingga kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan komitmennya mencegah stabilitas inflasi agar tetap berada dalam sasaran pemerintah pada periode 2026-2027, yakni 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah dan untuk mengantisipasi berbagai risiko terutama gangguan pasokan pangan akibat cuaca ekstrim. Untuk membahas hal ini telah tergabung melalui sambungan virtual Fikri C. Permana, Head of Research KB Volburi Sekuritas. Selamat pagi Mas Fikri. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Fikri. Nah, tapi sebelum membahas dampak El Nino terhadap inflasi dan pasokan bahan pangan yang pastinya akan terdampak ya, kita membahas terlebih dahulu rencana pemerintah untuk mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pada hari ini. Nah, kalau kita melihat nih konflik Iran, Israel tuh berpengaruh terhadap harga komoditi energi dan pastinya juga berpengaruh terhadap belanja negara. Di sisi lain kita juga ketahui China mengurangi intensitas untuk membeli impor barang-barang komoditi tanah air seperti mungkin batu bara dan nikel. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kita ini, Mas? Ya tentu Mas Yuda, kalau kita lihat juga memang dari sisi trade balance kita ya, atau neraca perdagangan kita kan 2 bulan berturut-turut itu mengalami defisit ya. Apalagi defisitnya juga dikarenakan impor dari OLN kita yang cukup besar. Saya pikir mungkin ini akan sedikit memberatkan pertumbuhan ekonomi kita ya, dari sisi belanja misalnya. Ya. Tapi di sisi lain ya, hal positif yang harus kita lihat adalah belanja kita yang front loading. Sampai Juni setidaknya pertumbuhan belanja negara kita kan 17,8% secara year on year. Saya pikir ini akan jadi hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi di second Q ini ya. Lalu mungkin yang juga perlu kita lihat adalah dari sisi konsumsi masyarakat tentunya yang menjadi utama dari pertumbuhan ekonomi. Saya pikir kita masih cukup tumbuh dengan baik. Kita tahu di bulan Juni ataupun mungkin di awal Juli itu adalah siklus libur sekolah. Kita juga tahu itu adalah siklus untuk belanja pendidikan yang sangat besar. Saya pikir ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Dan sisi lain mungkin dari sisi investasi kita juga lihat investasi kita di sektor real masih cukup tumbuh walaupun mungkin agak sedikit turun dibanding tahun lalu, tapi setidaknya masih akan tumbuh sekitar 6,2% hitung-hitungan kami. Jadi secara keseluruhan kami masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di second Q 2026 ini masih akan berada di angka 5,02% Mas Yuda. Meskipun tadi kita melihat kondisi geopolitik masih menjadi sentimen terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi Anda tetap optimis masih di atas 4%, bahkan mungkin meskipun turun dari 5,6%, tapi ada variabel-variabel pendukung. Mungkin Anda bisa menjabarkan sedikit variabel yang sangat dominan menjadi salah satu katalis positif dari pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini, Mas. Mungkin dorongan terbesar kami lihat dari belanja pemerintah ya Mas Yuda ya. Belanja pemerintah sampai akhir second Q 2026 kan tumbuh 17,8% ya. Kita tahu ada beberapa program prioritas pemerintah yang sepertinya juga akan mendorong, pertama tentunya multiplier effect dari belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua tentunya bantuan terhadap pangan masyarakat juga tentunya akan lebih baik lagi. Walaupun di sisi lain tentunya juga ada tekanan karena adanya biaya energi yang lebih tinggi di masyarakat. Tapi setidaknya kita tahu masyarakat kita masih mengkonsumsi dengan lebih kuat, sehingga kami juga lihat bahwa walaupun memang ada kenaikan harga inflasi yang juga cukup tinggi khususnya dari harga energi, tapi dengan bantuan pangan saya pikir mungkin konsumsi masyarakat kita masih tumbuh dengan lebih baik. Tapi catatannya memang resiko geopolitik yang besar, resiko permintaan dari China yang juga besar, saya pikir mungkin akan menurunkan share dari trade balance terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran Mas Yuda. Ya, kita kembali ke isu terkait dengan El Nino. Ini merupakan salah satu hal krusial mengingat kita adalah negara memang mengandalkan pangan dalam negeri yang sedikit banyak terpengaruh oleh faktor cuaca karena memang teknologi tepat guna pangan kita belum terlalu masif mungkin dibandingkan negara-negara lain. Nah, bagaimana Anda melihat faktor El Nino ini terhadap variabel inflasi terutama beberapa bahan kebutuhan pokok pasti akan meroket mengingat pasti panen terkendala akibat mungkin kekeringan atau bahkan nanti akan ada hujan ekstrim, banjir seperti itu. Bagaimana Anda menganalisa faktor ini? Ya benar Mas Yuda, kami mengantisipasi mungkin kenaikan yang tertinggi akan berasal dari kelompok volatile food.
atau barang-barang yang bergejolak. Barang-barang bergejolak itu kebanyakan juga dari palawija. Ya, kami melihat bahwa dengan adanya El Nino mungkin siklus tanam juga akan berubah. Khususnya mungkin dari beberapa volatile food tersebut, khususnya mungkin nanti kalau kita cermati lagi ada bawang di situ, ada juga cabai di situ yang mungkin akan terdampak dengan El Nino ini. Tapi di sisi lain untuk bahan pokok misalnya beras, saya pikir masih akan tetap terjaga. Kita tahu Bulog sudah cukup memiliki supply yang besar, sehingga jika pun nanti terjadi kekeringan ataupun gagal panen, saya pikir Bulog akan bisa jadi salah satu katalisator untuk menjaga stabilitas harga, khususnya harga beras. Nah, hal lainnya juga perlu diantisipasi adalah beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin akan mendorong demand lebih besar. Jadi demand side pada saat bulan Juli, Agustus kita tahu kan sudah mulai ada siklus sekolah ya, dan biasanya juga akan didorong oleh permintaan dari MBG. Saya pikir ini juga akan jadi salah satu dorongan kenaikan harga juga nantinya selain dari El Nino. Hal lain yang juga perlu kita lihat adalah ya walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi ada beberapa kejadian yang juga cukup menarik, Mas Yuda. Ada misalnya pemadaman listrik yang mungkin akan berpengaruh kepada sektor-sektor yang terkait dengan peternakan. Misalnya ada, ya bisa saja ada kematian ayam ataupun mungkin jumlah telur yang akan lebih kecil. Nah, ini juga akan mendorong adanya kenaikan harga atau sisi inflasi nantinya, Mas Yuda. Di samping juga tentunya ada imported inflation karena depresiasi rupiah. Iya, yang menarik adalah bagaimana peran pemerintah di sini untuk menjaga stabilitas harga. Kalau kita tahu pemerintah sudah akan memberikan harga tertinggi untuk penjualan beras, kemudian juga bahkan nanti beberapa komoditi lain seperti itu dari Kementan melakukan kebijakan semacam ini. Sejauh mana kebijakan pemerintah melakukan proteksi harga ini bisa melindungi sejumlah kebutuhan pokok? Tadi ada palawija selain beras yang memang pasti mengalami kontraksi ketika terjadi bencana El Nino seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya, Mas? Kalau saya sih melihat ini sangat-sangat baik ya, dalam artian memang nanti dengan adanya harga tertinggi dan harga terendah ini akan menjaga harga pangan tetap berada di level yang lebih stabil. Di samping itu juga kalau kita lihat kan ada paket stimulus ekonomi kedua 2026. Ada bantuan terhadap masyarakat kelas bawah dalam bentuk 10 kilo beras dalam 3 bulan dimulai dari bulan Juli, Agustus dan juga September. Saya pikir ini juga akan turut menjaga stabilitas dari harga pangan. Di samping juga ada beberapa stimulus lainnya termasuk juga pemberian minyak goreng dan lain-lain. Hal lainnya juga perlu diantisipasi adalah adanya tim pengelola inflasi daerah yang saya pikir juga berperan sangat penting ya dalam menjaga stabilitas harga. Tidak hanya harga-harga yang diatur oleh pemerintah, tapi juga harga-harga barang pokok lainnya. Ya, di sisi lain juga mulai adanya teknologi yang juga lebih baik ya sekarang, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada pertanian tradisional. Walaupun mungkin memang banyak yang akan terdampak nantinya, tapi setidaknya dampaknya akan lebih minim dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mas Yuda. Mas Fikri, saya tadi sempat membaca riset dari IMF bahwasanya peristiwa El Nino di beberapa tahun sebelumnya itu pasti merusak pertumbuhan ekonomi. Salah satunya emerging market seperti Indonesia, bahkan bisa menurunkan persentase pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,35 poin. Nah, bagaimana Anda melihat faktor ini terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat memang pada kuartal berikutnya pasti El Nino ini masih berjalan ya dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Apakah ini juga menjadi salah satu sentimen terhadap kondisi ekonomi di tanah air? Ya tentu Mas Yuda, kalau kita melihat kepada data BPS ya, BPS memperingatkan El Nino bisa saja terjadi sampai akhir 2027. Artinya akan ada musim panen yang berubah. Pada saat ada musim panen yang berubah, tentunya akan ada tekanan dari sisi supply. Kalau dari sisi supply berubah ya biasanya asumsinya ceteris paribus permintaan akan tetap sama, tentunya akan ada kenaikan harga ya. Pada saat ada kenaikan harga, ada inflasi, tentunya ini akan menggerus pertumbuhan ekonomi pastinya. Hitung-hitungan kami dari KB Valburi bahwa dengan adanya siklus tanam yang akan berubah, kami khawatirkan akan ada kenaikan inflasi dari sisi volatile food. Jadi kemungkinan volatile food nanti akan bergerak mendekati level 3-4%. Kalau ini terjadi, kami khawatir juga nanti headline inflation mungkin akan berada sekitar 3% sampai 3,2%. Ya, kalau ada inflasi yang naik 3% sampai 3,2%, tentunya nilai nominal pertumbuhan ekonomi juga akan tergerus, Mas Yuda.
Jadi akan ada kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi antara 0,1 sampai 0,3% nantinya di third Q bahkan sampai nanti di fourth Q 2026 Mas Yuda. Nah, saya tertarik tadi kita sempat bahas mengenai MBG di mana kemungkinan di saat bulan Juli sekolah sudah kembali buka, kebutuhan akan komunitas yang mensuplai bagi SPPG pun bertambah, di satu sisi juga El Nino. Sebenarnya bagaimana pemerintah menyikapi win-win solution terhadap kebutuhan MBG yang masif, di satu sisi juga masyarakat pasti juga tetap membutuhkan kebutuhan pokok, beras, palawija di tengah gelombang El Nino yang mengancam ini. Bagaimana Anda melihatnya? Saya pikir ini sudah sangat baik ya dibanding awal-awal adanya MBG ataupun SPPG. Pada saat ini sudah mulai ada kebijakan pemerintah di daerah-daerah atau bahkan kebijakan dari masing-masing produsen untuk membagi antara MBG dan juga masyarakat yang tradisional atau yang biasa. Saya pikir ini juga akan sedikit mengurangi ketergantungan dari produser terhadap dapur MBG. Di saat yang sama juga ini sedikit mengurangi resiko adanya disparitas antara pasar tradisional dengan MBG. Nah, beberapa kejadian yang kita lihat sekarang MBG juga harganya relatif lebih tetap terjaga ya. Dalam artian harga yang mereka minta kepada produsen juga relatif mendekati harga pasar. Sehingga ini juga menjaga stabilitas tetap di market pada saat ini atau di pasar tradisional. Di samping itu juga kalau kita lihat beberapa kebutuhan MBG kan sekarang sudah mulai dipusatkan di beberapa tempat, ada yang berasal dari pemerintah pusat. Saya pikir ini juga sedikit mengurangi ketergantungan terhadap produsen-produsen di daerah. Jadi adanya kekhawatiran overshoot supply atau mungkin supply shortage di daerah juga akan sedikit menurun Mas Yuda. Dan harapan kami dengan berkurangnya supply shortage di daerah tentunya masih ada stabilitas harga yang terjadi. Dalam artian demand di daerah-daerah yang mungkin membutuhkan SPPG lebih besar tetap terjaga, harga tetap juga terjaga, dan di saat yang sama juga kami berharap tidak ada penurunan atau kenaikan harga tiba-tiba karena adanya permintaan dari MBG yang lebih besar. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada normalisasi anggaran untuk beberapa MBG atau penurunan biaya untuk MBG secara keseluruhan. Saya pikir ini juga sedikit mengurangi resiko adanya kenaikan harga akibat mulai adanya sekolah, mulai adanya kebutuhan dari MBG tersebut, Mas Yuda. Baik, Mas Fikri C. Permana, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Mas Fikri. Oke, terima kasih Mas Yuda. Sehat selalu.